Mohon acara akan segera dimulai. Ujian terbuka program Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha segera dimulai. Promovendus dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Penguji Program Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat, Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Koorprodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, keluarga dari Promovendus serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat siang, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Undiksa dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama I Ketut Sukranegara pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan Promovendus atas nama I Ketut Sukranegara, kelahiran Jembrana, 29 November 1968. Promovendus tercatat sebagai mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Undiksa pada tahun 2019. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang Promovendus. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, sebagai Ketua Prof. Dr. Nyoman Jampel, Rektor kita, cuman pada hari ini beliau pada tugas keluar sehingga beliau menugasi saya. Sekretaris saya sendiri, yang terhormat Korprodi Profesor Dr. Putu Tiase, yang terhormat Promotor Profesor Dr. Agung Gede Agung, yang terhormat Kopromotor 1 Profesor Dr. Imade Candiase Mikom, yang terhormat Kopromotor 2 Dr. Kadek Riendra Danres STMT, yang terhormat Penguji Internal 1 Dr. Terapi MPD, yang terhormat Penguji Internal 2 Dr. Rais Yanem, yang terhormat Penguji Internal 3 Dr. Gusti Ngurah Pujawan MKes, yang terhormat Penguji Internal 4 Dr. Gusti Ketut Aryo Sunu, serta yang saya banggakan Promovendus Ketut Sukranegara, selamat sudah sampai pada tahap ujian akhir ujian promosi yang merupakan tahap akhir dalam penyelesaian program doktor. Tentunya atas nama pimpinan bangga pada Bapak di sela-sela kesibukannya, tapi sempat menyelesaikan disertasi sehingga sampai pada tahap akhir ini. Dan tentunya pula saya ucapkan selamat pada keluarga
karena atas dukungan keluarga juga Bapak bisa sampai tahap ini ya. Begitu pula karena peran promotor, kopromotor, korpodista, dosen lainnya. Untuk itu secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada promotor, kopromotor, serta dosen lainnya, serta Ibu Koprodi yang telah memotivasi, membimbing Propendus sehingga sampai pada tahap ini. Yang saya hormati pula teman-teman pegawai, serta hadirin lain yang saya hormati pula. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan menyiapkan syukur kepada Panitia yang diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 19 Juli 2022, ujian promosi doktor mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan Pasarjana Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Iketut Syukur Negara dengan judul disertasi Pengaruh Seleksi Terbuka, Kepuasan Kerja, Kepemimpinan Transformasional, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Bali dinyatakan dimulai. Ujian terbuka promosi doktor pada hari ini akan diuji oleh Komisi Ujian dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sidang Profesor Dr. Nyoman Jampel, yang dalam ini saya mewakili selaku Sekretaris Profesor Dr. Gusti Tuswata, kemudian Korprodi Profesor Dr. Putu Ketiriti SMA, Promotor Profesor Dr. Nagung Gede Agung MPD, Kooperator 1 Profesor Dr. Imade Candiase Mikom, Dr. 2 Dr. Kadek Riandra Dandes STMT, penguji 01 Dr. Rimtur Rapi MPD, penguji 02 Dr. Raisya dan MSI, penguji 03 Dr. Gusti Murah Perjalanan MKes, penguji 04 Dr. Gusti Ketut Arisuna MPD. Selanjutnya proses ujian promosi doktor ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, presentasi pemaparan oleh Propendus maksimal 20 menit. Yang kedua, masing-masing penguji mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu maksimal 10 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak dipersoalkan lagi dalam ujian terbuka ini karena sudah diputuskan pada saat ujian tertutup. Jadi lebih banyak bersifat ujian wawasan yang ada kaitannya dengan disertasi. Yang ketiga, pembacaan putusan ujian. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya, apakah saudara dalam keadaan sehat? Astengkare sehat. Apakah saudara siap diuji? Siap. Karena saudara Propendus sudah mintakan siap, ujian dimulai diawali dengan presentasi oleh Propendus. Untuk itu silakan, waktu maksimal 20 menit. Baik, terima kasih Ketua Penguji. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Gusti Putu Soeharto selaku Ketua Sidang pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Putu Kerti Widyasih selaku Korprodi. Yang sangat saya hormati juga dan saya banggakan Bapak Promotor, Bapak Kopromotor 1, Bapak Kopromotor 2, Bapak dan Ibu para penguji internal yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika Undiksa, karena pada hari yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian terbuka promosi doktor. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh seleksi terbuka, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada pemerintah Provinsi Bali. Yang menjadi latar belakang penelitian saya, seperti kita ketahui bersama, bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi. Kita rasakan memang selama ini ada hal-hal yang mungkin sangat mengganjal masyarakat kaitannya dengan upaya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi dalam hal PNS. Ada konotasi negatif terhadap PNS dalam hal memberikan pelayanan. Seperti misalnya kalau bisa diperlambat, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Gitu. Kalau bisa mahal, kenapa dipermurah? Inilah salah satu patologi birokrasi atau penyakit birokrasi yang timbul,
yang tentunya membawa iklim kinerja birokrasi itu rendah. Seperti misalnya kita ketahui selama ini memang birokrasi sangat lelet sekali dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik. Di samping itu juga bertele-tele, berbelit-belit, dan itu kita rasakan sekali. Tidak saja pada pemerintah Provinsi Bali, tapi hampir di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian dari Menpar RB, Kementerian Menpar RB terhadap penilaian kinerja pemerintah Provinsi Bali, secara berturut-turut pemerintah Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai 2015 mendapatkan kategori C, cukup, jadi nilainya di bawah 70. Nah, dengan adanya fenomena seperti itu tentunya membuat pemerintah pusat mengadakan semacam reformasi birokrasi, yaitu mereposisi kembali tugas, kedudukan, dan fungsi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi, salah satu yang menjadi spiritnya adalah dilaksanakannya sistem merit pada sistem pembinaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil. Sistem merit itu diwujudkan dalam bentuk adanya pelaksanaan seleksi terbuka bagi pejabat pimpinan tinggi, baik itu Pratama maupun Madya. Adanya skema seleksi terbuka inilah nanti diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di daerah. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil ini, di samping seleksi terbuka, tentu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhinya, seperti adanya kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja. Identifikasi masalah. Penelitian ini tentunya membatasi beberapa permasalahan, tentunya terkait dengan variabel-variabel yang kami teliti. Di antaranya adalah seleksi terbuka, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja, serta kinerja pegawai negeri sipil pada pemerintah Provinsi Bali. Nah, keterkaitan topik penelitian dengan manajemen atau administrasi pendidikan, kita tahu bahwa administrasi pendidikan itu meliputi seluruh kegiatan yang luas, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kepegawaian atau sumber daya manusia, kepemimpinan yang dikelola dan diatur bersama, serta meliputi beberapa unsur seperti adanya sekelompok orang, adanya sarana dan prasarana, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini merupakan bidang manajemen sumber daya manusia, di mana variabel-variabel di dalamnya merupakan bidang kajian administrasi pendidikan, yaitu kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, dan kinerja. Di samping itu, reformasi pendidikan menghendaki adanya tanggung jawab yang besar kepada birokrasi di daerah dalam menangani pendidikan. Untuk itu, Pemda menghendaki adanya birokrasi yang memahami manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dan sebagai kontrol pendidikan nasional tentunya bersama-sama dengan masyarakat. Tujuan penelitian. Ada 12 tujuan penelitian yang disusun dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui, menganalisis pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y1 melalui Y2, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama terhadap Y2 dan mengetahui pengaruh seleksi X1, X2, X3 terhadap kinerja melalui Y2. Mohon maaf, saya minum, Pak. Kebaruan penelitian. Penelitian ini memberikan sumbangan teoretik terhadap kajian variabel-variabel yang merupakan bidang manajemen sumber daya manusia atau manajemen pendidikan.
kemudian memberikan sumbangan dalam hal pengukuran variabel-variabel manajemen yang dapat dimodifikasi untuk kepentingan pengukuran dalam bidang manajemen secara umum, termasuk manajemen pendidikan. Khusus untuk variabel seleksi terbuka, variabel ini merupakan variabel baru dalam kasanah manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, kajian variabel tersebut memberikan sumbangan terhadap perkembangan bidang kajian administrasi pendidikan. Kemudian secara akademik, sampai saat ini belum ada penelitian yang meneliti baik pengaruh langsung maupun tidak langsung seleksi terbuka terhadap kinerja pegawai negeri sipil khususnya yang ada di daerah. Bab 3 terkait dengan metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, yaitu meneliti hubungan sebab akibat terhadap kegiatan yang telah terjadi atau berlangsung yang didasarkan pada kajian teoritis. Variabel penelitian yaitu variabel endogenus, kinerja pegawai, variabel mediasi, motivasi kerja, variabel eksogenus, seleksi terbuka, kepuasan kerja, dan kepemimpinan transformasional. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh PPT pertama dan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Bali yang berjumlah 290 orang, terdiri atas 255 orang pejabat administrator dan 35 orang PPT pertama. Penentuan sampel dengan teknik proporsional random sampling, sedangkan besar sampel berdasarkan tabel Ishak-Messel ya sebanyak minimal 158 orang. Hasil pengujian instrumen penelitian, baik itu melalui pengujian instrumen yang dilakukan dengan uji validitas isi, kemudian uji validitas butir dengan produk momen, kemudian uji reliabilitas menggunakan alpha kontrah, didapatkan bahwa seluruh variabel atau seluruh kelima variabel tersebut dinyatakan valid dan reliable. Teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji analisis deskriptif, dan kemudian yang kedua menggunakan analisis statistik inferensial, yaitu analisis persamaan struktural atau SEM dengan alternatif PLS. Kita ketahui bersama bahwa teknik PLS membagi dua hubungan, disusun berdasarkan dua model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Nah, dari hasil penelitian, data atau dari deskriptif data yang didapatkan dari kelima variabel tersebut semuanya dalam posisi baik. Jadi sekali lagi semua dalam posisi baik, baik itu terhadap kelima variabel tersebut. Nah, terkait dengan evaluasi model pengukuran ini merupakan bagaimana manajemen variabel manifest itu mampu merefleksikan manajemen variabel laten. Di sini terbukti bahwa semua variabel manifest itu dalam kondisi valid dan reliable. Di samping kita mengadakan uji model pengukuran, juga dilakukan uji model struktural, yaitu melalui pengukuran R kuadrat, F kuadrat, dan GOT. Didapatkan bahwa semua hasil variabel yang dinilai X1, X2, dan X3 itu berpengaruh dan mempunyai prediktif kuat terhadap baik itu variabel mediasi dan variabel Y1 yaitu kinerja pegawai. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa semua hipotesis itu ditolak. Artinya apa? Bahwa semua variabel yang diukur, baik variabel X1, X2, X3, dan pengaruhnya terhadap Y2 berpengaruh langsung dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel lainnya. Waktu kemudian, tersisa 5 menit. Kemudian untuk kemudian simpulan. Seleksi terbuka, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja PNS Pemprov Bali. Seleksi terbuka,
kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, motivasi kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS Pemprov Bali. Motivasi kerja merupakan variabel mediasi dari masing-masing variabel seleksi terbuka, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional ke kinerja PNS Pemprov Bali. Seleksi terbuka, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motif kerja pegawai negeri sipil. Saran. Kepada para PNS disarankan agar meningkatkan kompetensi diri dengan aktif mengikuti diklat-diklat teknis manajerial atau kepemimpinan, baik melalui mekanisme izin belajar maupun tugas belajar. Karena akan berpengaruh terhadap penilaian rekam jejak pegawai dan nilai kompetensi pada pelaksanaan seleksi terbuka. Para pejabat agar meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya kepemimpinan transformasional dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai. Di samping itu agar tetap membangun komitmen dan kinerja diri demi meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang prima. Kepada Gubernur Bali, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan model pengembangan karir PNS, terutama dalam pelaksanaan seleksi terbuka yang adil, objektif, dan transparan, dengan mengumumkan hasil evaluasi di setiap tahapan seleksi, membentuk tim pansel yang independen serta bebas dari pengaruh kepentingan politik. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mendorong para pejabat eselon 2 dan eselon 3 guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan transformasionalnya dalam upaya meningkatkan motivasi kerja. Mengingat hasil temuan penelitian, kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang tinggi terhadap motivasi kerja. Bagi pemerintah Provinsi Bali, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi atau masukan berharga bagi pemerintah Provinsi Bali dalam mengambil satu kebijakan yang paling tepat dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Pemerintah Provinsi Bali agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai negeri sipil untuk mengikuti diklat-diklat teknis dan diklat-diklat manajerial dengan meningkatkan anggaran diklat pada APBD sehingga diharapkan terwujud pegawai negeri sipil yang bertalenta tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Demikian presentasi Bapak Pendus, waktu yang digunakan pas 20 menit. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan. Yang saya awali dari penguji internal 1. Pak Sukro, silakan minum dulu, biar tenang. Nanti tarik nafas. Yang pertama silakan penguji internal 1, Dr. Dr. Terapi MPD, maksimal 10 menit. Tes. Terima kasih kepada Bapak Direktur selaku Ketua dalam hal ini. Dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu sebagai Dewan Penguji. Yang pertama saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ketut Sukronegara. Sudah sampai di tahap ini, mudah-mudahan berikutnya lebih dimudahkan. Sukses semua, Bu. Dari saya hanya ada 2 pertanyaan, karena pertanyaan sudah step demi step kita lakukan di dalam ujian-ujian sebelumnya. 2 pertanyaan yang saya maksudkan. Yang pertama, apa yang menjadi dasar Bapak memilih sampel itu dengan teknik proporsional random sampling? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi temuan dalam penelitian Bapak? Terima kasih. Teknik sampling yang saya gunakan adalah proporsional random sampling. Karena kita ketahui bersama bahwa dari populasi yang ada 2 sampel di sini, Bu. Jadi pertama adalah pejabat pimpinan tinggi pertama atau pejabat eselon 2, dan yang kedua adalah pejabat administrator atau pejabat eselon 3. Jadi itulah kita lakukan proporsional. Karena berbeda, ada tingkatan, yaitu ada 1 dari pejabat eselon 2 dan 1 lagi dari pejabat eselon 3. Itulah yang kita lakukan secara proporsional. Nah, yang kedua,
terkait dengan penemuan bahwa dari hasil temuan di sini seleksi terbuka sangat berpengaruh terhadap kinerja. Itu temuan kami, temuan saya. Jadi nilai yang tertinggi variabelnya pengaruhnya terhadap kinerja adalah seleksi terbuka. Jadi untuk itu diharapkan nanti bagaimana pemerintah daerah agar betul-betul mampu melaksanakan sistem seleksi terbuka itu dengan baik, dengan proporsional, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan diumumkan setiap tahapan-tahapan seleksi, sehingga nantinya betul-betul dapat memotivasi pegawai untuk bisa ikut dalam proses seleksi. Dengan begitu nanti diharapkan kinerja pegawai negeri sipil pada pemerintah Provinsi Bali akan meningkat. Terima kasih. Ya. Sudah, Ibu? Oke, selanjutnya saya beri kesempatan penguji 02. Dr. Rai Sujana MSI, silakan. Terima kasih Bapak Direktur selaku Bapak Ketua Sidang pada ujian hari ini, Bapak Ibu penguji lainnya juga terima kasih. Yang hormat dari peserta kegiatan hari ini. Kepada Bapak Ketut Sukre, pertama-tama saya kembali apresiasi juga Bapak sudah memasuki bagian final dari suatu proses kegiatan di pasca ini tentang isinya. Saya apresiasi Bapak mengangkat terkait dengan seleksi terbuka. Di era-era sekarang ini didengung-dengungan keterbukaan, buka, bagus, transparan. Sangat apresiasi itu. Namun di balik kata-kata yang Pak ungkapkan itu, saya mohon kejelasan pendekatan. Bapak mengangkat seleksi terbuka. Apakah selama ini tertutup? Kucing-kucingan atau sama sekali tertutup? Atau sebagian terbuka, sebagian tertutup? Mungkin bagian tertentu ditutup-tutupi, yang lain bagian buka. Nah sekarang terbuka ini apakah terbuka free, betul-betul buka? Nah, mohon dicermati dengan baik sehingga ada gambaran selama ini apa yang dilaksanakan, sehingga Bapak tertarik mengangkat ini, dan apa kontribusinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan Pak direspon. Terkait dengan seleksi terbuka, memang dengan adanya sistem merit yang diberlakukan dalam proses pengembangan pegawai negeri sipil itu, ada proses yang namanya seleksi terbuka. Pada saat seleksi terbuka, atau sebelum seleksi terbuka, itu biasanya juga dilakukan seleksi tertutup. Artinya begini, seleksi terbuka dilakukan bagi pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya. Nanti sistemnya dilakukan secara terbuka, diikuti oleh pejabat eselon 3 pada OPD atau di luar OPD tersebut. Tetapi mekanisme seleksi tertutup juga dilaksanakan, Pak. Jadi juga dilaksanakan. Seleksi tertutup itu dilaksanakan bagi pejabat eselon 2 itu sendiri yang diputar-putar. Jadi tidak terbuka mereka. Seperti saya misalnya, pejabat eselon 2. Kalau misalnya mau dipindahkan, dimutasi, atau diuji kompetensinya, ternyata saya cocoknya di kepala BKD gitu misalnya. Saya akan dimutasi ke BKD. Itu yang menggunakan sistem seleksi tertutup. Jadi berbeda, Pak. Berbeda peruntukannya. Terima kasih. Berarti terjadi perlakuan yang diskriminasi ya Bapak ya? Belum terbuka open berarti ya? Masih ada diskriminasi berarti itu ya? Bukan begitu Pak, bukan begitu. Jadi mungkin artinya seleksi. Ya mungkin sesuai dengan regulasi yang ada, ya, mana terbuka kan gitu. Ya. Ya. Jadi regulasi dalam PP 11 maupun Undang-Undang 5 2014 memang mengharuskan adanya seleksi terbuka dan juga tidak menutup kemungkinan adanya seleksi tertutup. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Itu dasar teori harus Pak tunjang ya. Jadi tidak opini ya. Kalau tidak opini nanti si A begini pendapatnya, si B begini. Memang betul ya. Memang harus ditunjang oleh dasar teori yang kuat, ditunjang oleh hasil temuan-temuan dan ditunjang oleh suatu data empiris. Nah, terkait satu lagi Bapak, Bapak menelitinya di Provinsi Bali ya. Berapa populasinya Bapak yang Pak ambil?
Yang di Provinsi 290, Pak. 290. Ya, terdiri dari pejabat JPT yang dan Bapak pakai sampel apa berapa Pak? 158. Nah, kira-kira Minimal. sampel yang Pak ambil itu apakah sudah mewakili, apakah sudah representatif, atau sekedar boleh-boleh saja diambil? Apa dasar Bapak itu? Sistem pengambilan sampel itu saya menggunakan teknik diundi, Pak. Jadi terhadap pejabat eselon 2 maupun pejabat eselon 3 itu kita undi sehingga mendapatkan jumlah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 3. Ya, kalau saya ada waktu terakhir Pak. Di Ya. antara variabel-variabel seleksi terbuka, kepuasan, motivasi, di antara variabel itu mana yang paling besar dominannya pengaruhnya terhadap kinerja PNS itu sendiri Pak? Tadi mungkin sudah yang jelaskan, yang paling tinggi pengaruhnya adalah seleksi terbuka terhadap kinerja. Oke. Yang pikir cukup Pak Rai karena waktu. Oke, sudah. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, jawaban bagus sekali dari Pak Sukro. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 3. Dr. Gusti Ngurah Pujawan, MK silakan. Waktu maksimal 10 menit. Terima kasih. Yang terhormat Pak Ketua Sidang, yang saya hormati promotor dan kopromotor dan para penguji, dan tak lupa pula yang saya hormati juga Pak Tucukre, selamatlah sampai ke tahap akhir dari studi yang ditempuh selama ini. Baik, saya akan menyampaikan 2 hal yang bersifat umum. Dalam disertasi ini, saya temukan ada yang disampaikan bahwa pembangunan semesta berencana Pemprov Bali dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. Kan itu Pak ya, Satkerti. Ya. Pertanyaannya, sejauh mana kaitan penelitian ini dengan kearifan lokal yang Pak maksud ini, dan kontribusinya terhadap pencapaian misi Pemprov Bali Nangun Satkerti ke Bali. Itu pertama. Yang kedua, saya tahu juga Bapak merupakan salah seorang pimpinan di pemerintah Provinsi Bali. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, apa manfaat yang dapat Bapak petik ya dalam menjalankan tugas sebagai salah seorang pimpinan di Pemprov Bali? Terima kasih. Ya, silakan langsung direspon. Terima kasih Pak Pimpinan. Terkait dengan misi pembangunan pemerintah Provinsi Bali, visinya adalah melalui pembangunan pola semesta berencana, Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, itu visi kita. Visi pemerintah Provinsi Bali itu dijabarkan ke dalam 22 misi. Nah, peningkatan sumber daya manusia adalah merupakan salah satu misi dari 22 misi yang diterapkan yang ada dalam pemerintah Provinsi Bali itu. Nah, salah satu program yang dilaksanakan, salah satu ya ini tadi, yaitu memberikan izin belajar kepada kami, Pak. Memberikan izin belajar kepada kami 10 orang di Undiksa ini. Itu salah satu misinya, Pak. Dengan harapan nanti setelah kami melaksanakan tugas belajar, kami dituntut untuk mampu mengimplementasikan ke-22 misi daripada visi Nangun Satkerti Loka Bali itu. Kemudian manfaatnya. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa seleksi terbuka memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap kinerja. Nah, untuk itulah harapan kami nantinya bagaimana pemerintah Provinsi Bali itu mampu mengimplementasikan hal itu, mampu melaksanakan seleksi terbuka itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kepemimpinan transformasional. Karena kepemimpinan transformasional memiliki nilai tertinggi terhadap motivasi kerja.
Untuk itu maka diharapkan nanti para pejabat, baik pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, agar lebih mengembangkan kemampuan atau kapasitas kepemimpinan transformasionalnya dalam melaksanakan tugas dalam mencapai visi pemerintah Provinsi Bali tersebut. Terima kasih. Satu hal lagi Pak, mungkin tadi saya dengar itu salah satu pengembangan SDM. Bapak diberi izin. Ya. Saya rasa Bapak mempunyai kewenangan dan power dalam hal ini. Saya harap tidak hanya Bapak aja dikasih izin untuk belajar. Tapi Bapak mungkin menugaskan, saya kira bisa menugaskan. Bisa Pak. Nanti. Mungkin bawahan Bapak untuk kuliah lagi di Unisa. Itu harapan kami. Kebetulan kami ajak semua Pak, yang ada minat untuk mengikuti pendidikan. Terima kasih Bapak. Ya, ajaklah sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan SDM di Provinsi Bali, kuliah di Unisa S3 khususnya. Terima kasih. Semua. Selanjutnya penguji internal 4, Dr. Gustintur Asyunu, silakan. Terima kasih Bapak Direktur selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Direktur, kemudian Ibu Korprodi, semua tim promotor dan kopromotor, para penguji semuanya yang saya hormati, dan teristimewa buat Pak Ketut Sukra dan seluruh anggota keluarga dan penyemangatnya yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang di Undiksa. Terima kasih sudah bisa memberikan support. Pak Ketut Sukra ini adalah mahasiswa Prodi IP konsentrasi AP. Jadi beliau dengan semangat sekali terus berpacu dengan salah satu koleganya Pak Ari yang baru saja tadi ujian juga. Dan saya merasa sangat bersyukur karena Pak Ketut Sukra bisa memberikan semangat dan motivasi kepada angkatan 2019 yang lainnya untuk bisa segera mengikuti jejak ini. Pak Ketut, saya ingin bertanya yang mudah dan sederhana saja terkait dengan diri Pak Ketut sendiri selaku seorang pemimpin ya. Jadi karena Pak Ketut menjadi seorang pemimpin di Pemprov Bali, dan kebetulan Pak Ketut juga meneliti tentang kepemimpinan transformasional. Kalau tadi Pak Ari, saya lihat, saya menginginkan beliau merekomendasikan karena itu yang dipilih sebagai kepemimpinan yang layak untuk dipakai. Tetapi Pak Ketut meneliti bahwa kepemimpinan transformasional ini ternyata sudah dipakai di Pemprov Bali. Pertanyaan sederhana saya, pertama coba Pak Ketut jelaskan atau sebutkan ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional itu. Nah kemudian di antara ciri tersebut, menurut Pak Ketut selaku Promopendus sebagai pemimpin, kira-kira di antara semua ciri itu, ciri yang mana yang paling kuat sesungguhnya memberikan kepuasan terhadap diri Pak Ketut sendiri? Nah, jadi saya ingin tahu dan Pak Ketut harus menjawabnya untuk kami, karena itu jelas tidak ada di disertasi yang ditulis, tetapi Pak Ketut harus memberikan penjelasan yang bisa saya pahami dan mudah-mudahan jawabannya bagus. Kira-kira di antara ciri tersebut, ciri yang mana yang paling kuat menurut Pak Ketut selaku Promopendus yang bisa memberikan kepuasan pada diri sendiri? Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung jawab. Dewasa ini kita tahu bahwa lahir dari situasional beberapa konsep-konsep kepemimpinan baru. Seperti kepemimpinan transformasional, kemudian juga ada kepemimpinan pelayanan, ada super leadership, dan yang terakhir ada kepemimpinan pelayan. Nah, terkait dengan kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang paling tepat yang diterapkan pada birokrasi. Itu sesuai juga pendapat BAS. Itu yang pertama. Adapun ciri-ciri daripada pemimpin transformasional yang paling artinya tingkat artinya yang paling mampu memberikan pemahaman terhadap orang lain adalah satu motivasi, Pak.
kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi bawahan dengan baik. Itu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan tugas kami, ciri-cirinya itu adalah bagaimana seorang pemimpin transformasional mampu melakukan diskresi. Itu. Jadi mampu melakukan diskresi. Karena kita tahu bahwa pemerintah atau PNS, birokrasi dimanapun, mereka memberikan pelayanan biasanya saklek, Pak. Saklek sesuai dengan protap, sesuai dengan SOP, tidak dibekali secara matang terkait dengan kemampuan untuk melakukan diskresi. Berpikir out of the box lah istilahnya gitu. Jadi itulah salah satu wujud atau ciri dari kepemimpinan transformasional itu yang paling tepat bagi saya diterapkan pada birokrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tus untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan nanti kepada semua sumber daya manusia yang ada di Pemprov Bali. Terima kasih Pak Direktur sebagai pimpinan sidang. Suksema. Selanjutnya saya beri kesempatan pada Ko 1, Profesor Dr. Made Chandra Semikam, silakan. Terima kasih Pak Direktur pimpinan sidang. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Ibu keluarga dan pendamping Promovendus dan Promovendus Pak Ketut Syukur Negara yang sudah sampai pada puncak perjuangan untuk kuliah S3 ujian terbuka. Saya ucapkan selamat. Ya, semoga membawa kesuksesan untuk lebih lanjut. Pak Ketut, dari disertasi yang saya baca karena saya juga Dewan Pembimbing di sini, Dewan Promotor. Variabel utama di sini adalah seleksi terbuka. Nah, ada satu variabel yang saya pikirkan bisa mengkontaminasi seleksi terbuka. Kan banyak variabel individu, gaya berpikir, gaya kognitif, pribadi, dan sebagainya. Satu yang mungkin mengkontaminasi adalah gaya respon. Gaya respon itu kan dibedakan dua, impulsif, responsif. Ya. Kalau orang responsif, ya dia bertimbang betul untuk merespon. Kalau impulsif tidak, yang penting respon gitu. Kalau murid kan belum selesai, gurunya nanya udah gini, angkat tangan. Jawabannya apa, gimana, nggak peduli. Sedangkan kalau staf biasanya, belum selesai bos ngomong, siap bos, beres bos. Biasanya begitu. Dan tidak jarang sudah bos pergi, baru nanya temannya, bilang apa bos tadi. Karena nggak ngerti betul apa yang dilakukan. Nah pertanyaan saya sederhana Pak. Ya memang nggak ada disertasi ini untuk berikutnya nanti. Bagaimana asesmen yang Bapak lakukan kira-kira untuk bisa membedakan ini? Karena kan beresiko kalau orang impulsif ekstrim itu sampai terpilih menjadi leader ini ya beresiko. Nah, Bapak pasti tidak akan terlepas dari pekerjaan ini. Terima kasih Pak, silakan. Jawaban pertanyaannya sederhana, saya rasa jawabannya juga sederhana Pak Prof. Jadi untuk mengembangkan SDM yang seperti Pak Prof katakan tadi sudah yang sebutkan. Pertama adalah melalui skema pembelajaran, Pak. Bagaimana dalam skema pembelajaran pegawai negeri sipil dididik untuk secara penuh nanti untuk mengembangkan konsep-konsep yang Bapak temukan tadi. Makanya tadi dalam saran yang sebutkan bahwa bagaimana pemerintah Provinsi Bali itu mampu menganggarkan APBD-nya lebih besar untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang paling penting bagi asesmen di sini adalah pengamatan. Jadi bagaimana kita bisa mengamati? Karena kalau kita wawancarai staf yang impulsif itu pasti bagus hasilnya. Karena PD-nya tinggi biasanya. Betul, tapi kalau kita amati kita tahu apa ciri yang sebenarnya. Terima kasih Pak Direktur. Silakan Ko 2 Pak Dr. Kada Rendra. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Sekretaris Ujian, Promotor Utama, Ko-Promotor 1, saya sebagai Ko-Promotor 2, penguji internal,
Korprodi S3 IP, dan pastinya yang saya hormati pula keluarga dari Promovendus yang hadir di ujian terbuka ini untuk mensupport Promovendus, Bapak I Ketut Sukre Negara. Yang pertama saya ucapkan selamat Pak Ketut dari proses dari proses bimbingan yang kita lakukan, walaupun tertatih-tatih ya Pak Ketut ya, artinya kadang-kadang kopromotor 2, saya sebagai kopromotor 2 agak lambat merespon, saya minta maaf, tapi akhirnya Pak Ketut sampai pada titik ini. Ini adalah hal penting bagi Pak Ketut sebagai individu. Saya ucapkan selamat tentang hal itu. Yang kedua, saya ucapkan selamat karena syarat dari artikel Bapak sudah diterima di Social Science ya, kalau tidak salah. Artinya bahwa hasil penelitian ini sudah terpublikasi secara internasional. Jadi kita saya khususnya sebagai kopromotor 2 sangat bangga tentang hal itu. Ada sedikit hal yang mungkin kita bisa diskusikan dan Pak Ketut bisa berargumentasi di sini. Yang pertama adalah ini kan sebuah hasil penelitian dari naskah akademik berupa disertasi yang Pak Ketut hasilkan dari beberapa variabel yang Pak Ketut teliti. Jadi dari hasil penelitian ini yang saya ingin konfirmasi, apa tindak lanjut yang Bapak akan lakukan atau yang Bapak akan implementasikan pada unit kerja Bapak untuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada konsep ataukah sistem ataukah sebuah sintaks atau tahapan yang Bapak temukan pada seleksi terbuka yang akan menjadi novelty Bapak pada disertasi ini? Sehingga tidak saja novelty seperti yang Bapak katakan tadi secara teoritik maupun hal lain yang memang variabel ini belum dapat diteliti atau belum pernah diteliti orang lain. Saya menginginkan Bapak lebih mengeksplor apa yang Bapak temukan sebenarnya sebagai novelty di sini. Karena sistem terbuka ini sangat penting bagi proses di birokrasi yang Bapak pimpin. Mungkinkah ada konsep yang Bapak temukan? Apakah sebuah sistem penyempurnaan sintaks dari atau tahapan dari sistem terbuka ini? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Kadek. Nah, terkait dengan yang kedua, yang pertama terkait dengan sistem atau konsep seleksi terbuka, yang kami temukan di sini bahwa sistem seleksi terbuka yang dilakukan di daerah Provinsi Bali ada keinginan bagaimana tahapan-tahapan dari setiap seleksi itu diumumkan secara terbuka di setiap tahapan, baik pada proses saat pertama assessment nilainya diumumkan secara publik, sehingga kita mengetahui bahwa kapasitas orang itu segini loh, kok bisa dapat dia sebagai eselon 2 gitu kan. Kemudian tahapan berikutnya sampai tahapan wawancara sampai dengan pengumuman. Itu yang pertama harus diumumkan secara terbuka. Yang kedua pada tim pansel Pak Kadek. Tim pansel diharapkan betul-betul berasal daripada tim independen. Jadi tidak lagi menggunakan tim pansel yang berasal dari dalam lingkup organisasi. Karena selama ini kan banyak pemerintah daerah, termasuk kami, menggunakan tim pansel dari Pokli. Kalau sudah tim panselnya dari Pokli, tentu nanti akan ada faktor-faktor mungkin ya diduga ada faktor-faktor subjektif di dalamnya. Untuk itu kalau bisa dalam sistem pembentukan tim pansel itu didatangkan dari ahli-ahli, misalnya bisa saja dari Undiksa, ahli-ahli dari Undiksa untuk bisa duduk sebagai tim pansel. Begitu juga ahli-ahli lain yang terkait dengan kompetensi yang tentunya dicari. Misalnya Dinas Pertanian.
seleksi dinas pertanian, mungkin kita cari ahli pertanian di UNUD. Pendidikan gitu misalnya, kita cari ahli pendidikan di Undiksa. Itu yang kita ajak duduk sebagai tim pansel. Jadi tidak serta-merta hanya melibatkan tim pansel yang berasal dari internal organisasi pemerintah Provinsi Bali. Itu mungkin Pak Kadek yang dapat saya sampaikan. Gimana Pak Kadek? Dah? Oke, terima kasih pimpinan sidang. Oke. Semua. Selanjutnya saya beri kesempatan pada promotor. Prof. Agung, silakan. Terima kasih Bapak Direktur, Om Swastiastu, Bapak Ibu semuanya. Yang saya banggakan Pak Direktur, Ibu Korprodi S3IP, teman-teman tim promotor dan juga teman-teman tim penguji internal, saya banggakan. Pak Sukro Negara. Di sini ada dosen namanya Sukro Palo, lebih hafal saya itu. Ini Sukro Negara. Dan juga ini tim pendukungnya. Gitu. Selamat Pak Sukro, sudah bisa Bapak menapaki tahapan terakhir ini. Ini merupakan tahap terakhir untuk proses Bapak untuk bisa meraih gelar tertinggi akademik, yaitu doktor. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak kedua mengenai pertanyaan tentang implementasi dari penelitian ini, saya rubah pertanyaannya. Dari model teoretik yang Pak Sukro ajukan di sini, telah diuji secara empirik, bagaimana hasilnya? Apakah sama hasil teoretik dengan hasil empiriknya? Model yang diajukan. Sama, Pak. Sama. Berarti tidak ada perubahan kan? Iya. Terus Bapak sekarang pejabat di provinsi ya? Bali. Apakah berani menyampaikan hasil penelitian ini kepada Pak Gubernur? Berani? Karena ini merupakan studi ilmiah, saya rasa berani, Pak. Iya. Ya. Mestinya Saya rasa berani. Ya. Karena beliau itu juga doktor manajemen beliau. Iya. Iya. Itu adalah alumni di UNJ. Ya. Sama ilmunya dengan Bapak ini. Iya. Sampaikan itu bahwa pentingnya penelitian ini untuk diimplementasikan di unit kerja Bapak. Bang itu dari saya. Iya. Cukup, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Prof. Agung. Selanjutnya saya silakan Bu Korprodi, Prof. Presentasi. Silakan. Oke, suksma Pak Direktur sebagai Ketua Sidang. Yang saya hormati para promotor dan kopromotor, terima kasih atas bimbingannya selama ini pada Pak Sukro sehingga ada pada tahapan ini. Yang kedua kepada penguji internal dan juga eksternal yang memberikan masukan yang baik sekali untuk perbaikan dari kualitas disertasi Pak Sukro Negara. Yang saya hormati pula keluarga Pak Sukro ya, dan kemudian teman-teman Pak Sukro, sohib, kolega yang ada di sini, terima kasih sudah menghadiri, dan yang saya hormati juga Bapak Direktur atas fasilitas untuk terjadinya kegiatan pada pagi ini. Pak Sukro, saya sebagai Korprodi merasa senang sekali, bukan dari segi bahwa semakin banyak dokter yang diproduksi oleh S3 Ilmu Pendidikan. Terus terang dalam 1 minggu ini, jadi dari kemarin, hari ini, dan besok, S3 Ilmu Pendidikan itu bisa meluluskan 7 dokter. Mungkin ini bagus juga untuk teman-teman yang akan kuliah ya, bahwa tidak seperti yang dibayangkan bahwa sulit sekali untuk mencapai dokter, tetapi dengan motivasi yang baik, kerja keras pasti bisa berhasil. Yang menyebabkan saya gembira itu adalah bahwa apa yang Saudara Promovenda tampilkan, performan Anda, menjawab pertanyaan dan kemampuan untuk memahami apa yang Anda tulis, itu menunjukkan kualitas dari dokter S3 Ilmu Pendidikan. Itu yang membuat saya senang dan saya bangga pada Anda pada siang ini sebagai lulusan S3 Ilmu Pendidikan. Ada satu pertanyaan saya saja pada saat ini.
Saya satu tertarik dengan hasil penelitian Anda bahwa yang paling berpengaruh itu adalah seleksi terbuka. Yang kedua, saya mengawinkan pertanyaan Pak Direktur tadi sama Pak Ari itu menarik banget gitu loh ya. Saya senang sekali karena ternyata Pak Ari mampu untuk menjawab dengan sistem yang ada. Itu saya bangga sekali. Saya ingin sekarang Pak Sugeng sama, kalau seleksi terbuka adalah berpengaruh yang paling tinggi. Sekarang kalau kita berrole play, bermain peran, Pak Sugeng itu mau jadi calon bupati atau calon gubernur, astungkare, bisa tercapai. Nah, sekarang kalau anaknya Pak Sugeng ada mau melamar, dan ini seleksi terbuka, sehubungan dengan pansel sekarang. Dari mana Pak akan ambil? Kalau dari luar Undiksa nih aman nyanan man panak tiangnya gitu ya. Tapi kalau dari internal katanya secara teori Pak katakan harusnya jangan. Itu adalah saran dari Anda sebagai calon dokter. Nah sekarang saya ingin jawaban sebagai lulusan, sebagai dokter, apa yang akan Anda, aksi apa yang Anda lakukan dalam posisi seperti ini. Terima kasih. Cukup satu. Terima kasih Bu Niti. Sebagai lulusan dokter Undiksa, Bu, tentu saya tetap membangun komitmen. Siapapun, seandainya Ibu sampaikan tadi seandainya saya bupati, anak saya ikut seleksi universitas di dinas pendidikan misalnya. Nah, dalam skema pembentukan pansel, saya tentu akan tetap membangun komitmen saya, menjaga nama baik universitas, menjaga nama baik Undiksa tentunya, bahwa tim pansel itu pasti nanti saya akan libatkan orang-orang di luar struktur, Bu. Orang-orang yang ada di luar struktur pemerintahan tentunya. Akan saya ambil ahli-ahli pendidikan mungkin dari universitas lain, termasuk mungkin akan saya ambil dari Undiksa. Mereka inilah yang nanti melakukan seleksi secara penuh. Seleksi secara terbuka kepada yang seperti Ibu sampaikan tentunya kepada anak saya nanti untuk lolos tidaknya sebagai kandidat kepala dinas pendidikan. Jadi intinya tetap akan membangun komitmen, menjaga komitmen yang saya punya. Terima kasih. Menarik sekali. Iya. Selamat sekali lagi Pak Sugeng. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kepemimpinan transformasi atau kepemimpinan transformatif itu sangat signifikan terhadap motivasi kerja, gitu kan. Dan tadi Bapak menekankan, menurut Bapak kepemimpinan transformatif itu adalah orang yang berani melakukan diskresi. Gitu. Nah, kita tahu bersama bahwa seringkali diskresi yang diberikan seorang pejabat menjadi debatable, dipertanyakan. Ada yang mengatakan itu bukan diskresinya sebetulnya. Si lain ada. Apa sesungguhnya yang Pak maksudkan diskresi itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Diskresi merupakan tindakan dari seseorang pengambil kebijakan yang secara sudut pandang itu bertentangan dengan aturan yang ada. Itu konsep pertama. Bertentangan dengan aturan yang ada, tetapi dalam konsepnya, diskresi itu dapat dilaksanakan. Diskresi itu dapat dilaksanakan dan sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Gitu. Banyak diskresi yang lakukan. Contoh kecil sekali. Misalnya, dalam hal misalnya pelayanan rumah sakit di UGD, Pak, ada ambulan yang menolong orang yang mengalami kecelakaan. Begitu dibawa ke UGD, biasanya sampai di UGD apa ditanyakan? Sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Harus tahu keluarganya, harus bayar di depan, gitu misalnya. Kemudian kalau dia punya askes, harus punya askes. Gimana punya askes, orang mereka tidak sadar. Itulah harus ada kemampuan kepemimpinan transformasional, Pak. Jadi kemampuan untuk melakukan diskresi, apa? Ambil obati orang itu enggak sebut.
Nanti setelah sembuh baru kita nanti istilahnya lanjutkan proses berikutnya. Mantap, memang Bapak pas jadi pejabat. Kita berikan plus. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Penguji khususnya, serta hadirin Prof. Hendus yang saya banggakan, saya pikir ujian promosi sudah selesai dan sidang saya skor. Calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Promovendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih pada pembicara. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati, Prof. Hendus yang saya banggakan, sidang saya lanjutkan. Pembacaan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 2276/WN48-14-KM-2022. Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan putusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor
1818/WN48/PP/2022 tanggal 12 Juli 2022 dengan ini memutuskan bahwa Propopendus Iketut Sukranegara dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 88,64. Nilai ujian terbuka 92,66. Nilai disertasi 90,25 atau A. Indeks prestasi kumulatif 3,85, predikat kelulusan pujian. Urutan kelulusan yang ke-44. Sejak saat ini Saudara Iketut Sukranegara dapat menggunakan gelar doktor serta HA yang melekat pada gelar doktor tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja 19 Juli 2022 atas nama Dewan Penguji Sekretaris Profesor Dr. Gusti Tuswata MSI. Penyerahan berita acara ujian promosi doktor oleh Ketua Dewan Penguji kepada Propopendus. Selanjutnya saya mohonkan kepada promotor Prof. Agung untuk memberikan pesan-pesan akademik kepada Dr. Iketut Sukranegara SOS MSI. Terus. Terima kasih Bapak Direktur. Om Swastiastu. Yang hormati Pak Direktur, Ibu Korprodi S3IP, teman-teman tim promotor dan teman-teman tim penguji internal, Saudara Pak Ketut Sukranegara, dan juga tim supporternya ini. Saya ingin tanya sebelum saya menyampaikan beberapa pesan, Pak Sukro ngajak keluarga ya? Iya Pak. Istri dan 2 anak, putri-putri. Oh iya. Yang mana istrinya? Ini Pak. Anaknya? Hampir mirip dengan anaknya Pak. Oh. Oh. Kok mirip anak dengan istrinya? Iya. Anaknya 2 saja ya? 2 Pak. Oh. Saya anjurkan Pak Sukro kan stafnya gubernur disarankan supaya mengikuti KB Bali kan. Iya. Gitu. Sudah ada 4 orang anaknya sehingga mendukung program gubernur. Bapak Ibu sekalian, saya setelah membaca sepintas di urat hidupnya Pak Sukro, Pak Sukro itu dari negara ya. Iya Pak. Lahir di negara. Lahirnya hari Jumat ya. Iya betul Pak. Namanya cukup fungsional, mudah diingat. Nama orang desa Pak. Lahirnya hari Jumat, dari negara. Namanya bagus sekali sehingga mudah diingat. Di sini dulu saya ada namanya Sukro Warpala gitu. Sama aja tampannya gitu. Cuma istrinya 2, cerai 1. Kalau Pak kan baru 1 ya. Ya gitu. Bapak sekalian, ini sudah suasana santai sekarang. Saya lihat tadi berbeda signifikan cara jalan Pak Sukro dengan sebelumnya. Sebelumnya langkahnya agak berat, tadi kan sudah ringan sekali. Karena hari ini Pak Sukro sudah boleh secara resmi menyandang gelar doktor. Lengkapnya adalah Dr. Iketut Sukranegara. Belakangnya MS ya? MSc ya. Selamat Pak Sukro. Perjuangan Bapak dari tahun 2019 itu akhirnya sekarang berbuah di sini. Tentu yang tidak kurang bahagianya saya sendiri juga berbahagia sekali karena saya sebagai salah satu promotor memang memiliki tanggung jawab moral dan akademik tinggi sehingga selama proses bimbing itu saya sering menegur Pak Sukro dan di grupnya itu terutama 5 orang itu. Ketika sebulan tidak muncul, saya tanyakan pada kemana ini. Karena kita dulu sudah sepakat janji bahwa Bapak Ibu harus selesai dalam waktu 3 tahun. Cara itu saya lakukan untuk semua mahasiswa S1, S2, S3. Sehingga saya jarang melihat mahasiswa yang tamatnya terlambat. Oleh itu saya pribadi mengucapkan terima kasih karena Pak Sukro, tadi Pak Ari juga,
Besok lagi 2 akan bisa ujian, sehingga saya merasa terbayar utang saya itu janjinya 3 tahun. Selamat Pak Sukro. Demikian khusus kepada Bapak Direktur, Bapak Korpori IP. Selama proses ini luar biasa beliau memberikan support, sehingga ketika ada masalah saya langsung hubungi beliau dan beliau langsung merespon, termasuk detik-detik peneruan ujian terbuka ini, beliau yang berikan sign supaya bisa selesai sebelum tanggal 22, karena tanggal 22 itu merupakan batas akhir untuk pendaftarannya. Itu terima kasih Pak Direktur dan Pak Bu Korprodi. Tanpa dukung beliau tentu kita tidak bisa selancar ini. Itu barangkali. Berikutnya, selama proses bimbingan juga saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, tolong bijaksana mengatur waktu itu antara kerja lalu juga tugas ini. Walaupun dari Pak Ibu Korpori menyampaikan senang bangga Bapak Ibu selesai tepat waktu, tapi bagi kami saya tetap mengutamakan mutu gitu. Dari proses cepat, tapi mutu jangan di nomor 2-kan. Jadi jangan sampai ada suatu informasi bahwa misalnya disertasi dibuatkan itu hal yang sangat ditabuhkan oleh Undisa. Yang penting adalah prosesnya. Proses ini sudah Bapak lalui secara bagus, mulai dari tahapan ujian proposal sampai ujian terbuka hari ini. Dan cara-cara ini mungkin Bapak Sukro bisa promosikan nanti ke dimanapun gitu, bahwa Undisa itu adalah universitas yang melayani masyarakat, universitas yang merakyat, di mana universitas ini tidak orientasi pada bayaran tinggi, tapi yang penting proses bagus, pelayanan tetap bagus. Itu barangkali terakhir mungkin kepada keluarga terutama ibu dan anak-anak itu, saya memang pernah menyampaikan juga selama Bapak menyelesaikan tugas ini, tolong jangan dikasih ibunya sering mengganggu bapaknya gitu. Nanti setelah selesai baru boleh sering mengganggunya gitu. Jadi mulai nanti malam boleh Bu silakan ganggu sampai pagi pun boleh, hari ini sudah selesai gitu. Jadi itu barangkali dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama dukungannya, dan mohon maaf jika dalam proses bimbingan ini mungkin ada cara-cara saya yang mungkin kurang berkenan di hati. Mohon kiranya Pak Sukro bisa memaafkan. Itu barangkali dari saya. Berikutnya waktu saya kembali kepada Bapak Direktur, saya tutup dengan mengaturkan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, Suksimo Prof. Agung yang pesannya luar biasa, sangat bijak, memberikan pesan kepada doktor baru kita, Dr. Ketut Sukro Negara Esos MSI. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Sukro ini adalah baru awal. Ya, walaupun Pak Sukro saat ini sudah sukses, sudah sebagai pejabat, tetapi sukses yang sebenarnya adalah suatu proses untuk menjadi terus lebih baik gitu. Dengan modal doktor sekarang ini saya yakin Pak Sukro lebih sukses ke depan. Ya, apalagi dengan hasil penelitian berkaitan dengan kepemimpinan transformatif. Tadi Pak Ari juga memandang pemimpinan transformatif yang relevan saat ini dan ke depan gitu. Dengan demikian saya yakin Pak Sukro akan lebih sukses. Ya, selamat sukses. Dan saya selaku direktur sekali lagi titip kepada Pak Sukro ini untuk menginformasikan, menyampaikan pada kawan siapapun atau teman, anak teman gitu ya, untuk ikut menginformasikan keberadaan Pascasarjana Undiksa. Jadi kami sekarang mengelola ada 17 program magister dan 5 program doktor. Ada beberapa program studi baru seperti manajemen lingkungan, akuntansi, manajemen, itu ilmu komputer itu yang tidak dalam bidang pendidikan. Kalau dalam bidang pendidikan banyak, ada pendidikan matematika, kemudian ada teknologi pendidikan dan lain-lainnya. Program doktor ada 5. Nah, silakan diinformasikan apa yang Pak Sukro alami, rasakan pelayanan di Pascasarjana Undiksa. Jadi kami mengusung moto bakti untuk bakti. Bakti pertama adalah mengedepankan pelayanan. Kita semua pada hakikatnya adalah pelayan. Saya selaku direktur juga pelayan. Teman-teman dosen juga pelayan. Semuanya pelayan. Dengan konsep itu kita berharap mahasiswa terlayani secara optimal. Nah, ini sebagai salah satu bukti
Pak Sukro dan beberapa kawan lain bisa terlayani dengan maksimal sehingga bisa selesai dalam 3 tahun. Nah, mohon ini diinformasikan, kemudian juga untuk melahirkan lulusan yang bakti tentunya. Ya, Prof. Ageng tadi sudah menekankan tidak mengabaikan mutu. Kita tetap berorientasi pada kualitas, meluluskan lulusan yang bakti, berkarakter, adaptif, kolaboratif, terampil, dan inspiratif. Oke, sukses Pak Sukro. Maaf Pak, tadi saya lupa Ini nyampaikan. ada tambahan lagi, Pak Agung, durus-durus, tidak apa-apa. Ada satu hal yang saya lupa nyampaikan. Pak Sukro ini saya lihat di biodatanya kelahiran tahun 68 ya. Berarti sekarang umurnya 54 ya. Ini Pak 54 umurnya ini Bapak doktor ke-44 itu. Jadi ada yang agak 4 itu bagus sekali. Saran saya nanti punya anak 4 jeklop jadinya. Demikian Pak Rektor, terima kasih. Sukses semua Prof. Agung. Artinya angka 4 ini adalah angka oki untuk Pak Dr. Sukro dan keluarga. Nanti kan 2 tambah 2, 4. Karena anaknya 2, kalau berkeluarga tambah jadi 2 tambah 4. Masing-masing punya anak 4, berarti jadi 16 lah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Penguji yang saya hormati, sukses semua banget. Terima kasih kepada Dewan Penguji semua yang dari tadi pagi sudah bersama kami melaksanakan ujian. Dan pada hadirin saya ucapkan terima kasih juga teman-teman pegawai, terima kasih. Dan pada Dr. Sukro yang saya banggakan, maka ujian terbuka pada kali ini saya nyatakan selesai dengan menyatakan bersyukur kepada panitia yang dibahas. Saya tutup dengan tutupan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk seluruh Dewan Penguji dan Promovendus menempati tempat yang telah disediakan.